Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Al hadis au kama qala. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Hadirin ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Marilah kita selalu meningkatkan keimanan kita. Marilah kita jaga iman ini dengan baik. Kita pupuk iman ini dengan baik. Kita lestarikan dan sekaligus kita tingkatkan kualitasnya, bertambah baik sampai kelak kita menghadap kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai hidup iman tapi menjelang mati menjadi kufur atau tidak iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai hidupnya takwa tapi menjelang mati justru mengalami penurunan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Mudah menjaga iman dan takwa kita ini kalau kita merasa dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa orang berani tidak sholat? Karena dia aman, tidak ada orang yang tahu kalau dia tidak sholat. Padahal orang itu tidak aman dari pantauan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa orang berani bohong, menipu, korupsi, mencuri? Karena dia aman dari tangkapan, penglihatan, pengetahuan manusia. Padahal dalam konsep iman dan takwa, orang itu tidak pernah lepas aman dari pandangan dan pantauan Allah Subhanahu wa taala. Jadi nganggep aman, gak ada yang tahu, gak ada yang melihat, itu katanya aman. Padahal Allah tidak pernah tidur. Allah tidak pernah tidak melihat semua aktivitas kita. Mau sunyi sendiri Allah melihat. Apalagi rame bersama-sama seperti ini, Allah juga melihat. Makanya kunci menjaga iman, kunci menjaga takwa, marilah kita hadirkan dalam hati kita merasa dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah kita tidak akan berani berbuat maksiat, apalagi sampai dosa besar. Hadirin ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Jumat Mubarak hari ini saya ingin sharing, mengajak evaluasi dalam bab masalah ekonomi kita. Banyak orang merasa sedih, salah kalau tidak sholat, sehingga dia mengqadha sholatnya. Dia merasa salah kalau tidak puasa, sehingga dia nanti sadar akan
mengganti puasanya. Tapi kadangkala orang itu jarang yang sadar kalau dia memakan barang yang tidak halal kemudian dia tobat. Jarang nunggu ditangkap baru sadar, nunggu ketahuan baru sadar. Padahal kesolehan spiritual sama dengan harusnya kesolehan finansial. Jangan sampai iman, takwa, ubudiyah saja, tapi kita harus iman, takwa sosialnya dan iman, takwa finansialnya. Hidup ada 3 dimensi: dimensi spiritual, dimensi sosial, dan dimensi finansial. Semuanya harus baik. Kalau salah, semua harus ditaubati. Tidak hanya kepada Allah kita taubat, tidak hanya karena tidak sholat kita taubat, tidak hanya kita gak puasa kita taubat, tapi kalau kita mendapatkan rizki yang gak halal pun harus cepat taubat. Hadirin ma'asyiral muslimin jamaah sholat Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Buat apa jenengan jongkong sholat? Buat apa umroh haji terus tapi rizki yang dipakai dari uang yang tidak halal tidak ada nilainya dalam pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nggak ada nilainya. Kalau sholatnya dari yang haram, umroh hajinya dari yang haram, nafkah dikasihkan oleh orang haram, infak sedekahnya tidak ada nilai. Saya kutipkan dari kitab Tanbihul Ghafilin, Abul Les As-Samarqandi mengingatkan kepada kita bagaimana cara menjaga supaya rizkinya barokah. Tidak hanya halal, tapi harus barokah. Sebab kalau barokah ada nilai kebaikan. Kaya tapi cepat nang umroh haji, kaya tapi gak bakhil, kaya tapi punya tanggung jawab zakat, infak dan seterusnya. Itu rezeki barokah. Rezeki barokah itu kalau dipakai kebaikan terus menerus, gampang, mudah. Bagaimana ciri rezeki barokah dan bagaimana cara menghindari supaya kita tidak dapat rezeki yang tidak barokah? Ada 5 hal. Man arada ayyakuna rizqu wa kasbuhu thayyiban mubarakan fa alaihi bi khamsati asya. Kalau pingin rizkinya baik barokah, hendaknya memperhatikan 5 hal. 1. Alla yuakhira min faraidillah li ajlil kasbi wala yadkhulu an-naqsa fiha. Yang pertama, jangan sampai kita mendapat rizki itu dengan meninggalkan kewajiban kita kepada Allah. Nyambut gawe tapi nggak sholat, rizkinya nggak barokah. Bahkan dalam kitab ini tidak hanya meninggalkan, kalau meninggalkan sudah dosa, tapi mengakhirkan saja itu menjadi sebab rizkinya nggak barokah. Kecuali kalau ada alasan, pancini tugasnya satpam umpamanya, ya nggak mungkin. Tapi kalau tidak ada alasan syar'i yang dibenarkan, hindari kita dapat rizki dari alasan kerja yang mengakhirkan, apalagi sampai meninggalkan kewajiban kepada Allah, nggak barokah. Yang kedua, wa alla yu'di ahadan min khalqillah li ajlil kasbi. Jangan sampai kita mencari rizki itu dengan cara menyakiti orang lain. Pokoknya kayak Ustaz, bu ini gak barokah, akeh tapi gak barokah. Menyakiti, menipu, kan menyakiti, membohongi. Orang sekarang itu Masya Allah kayak urip udah nyotok, gak takut bahwa nanti itu kita mati. Pasti itu gak ada orang hidup selamanya. Kalau gak percaya lihat nabi-nabi Allah, orang-orang terpilih Allah juga meninggal dunia. Apa mana kita yang tidak nabi, tidak rasul, pasti mati. Maka ayolah ingat, tiga yopo doa tapi tidak halal. Cobalah gaya yopo kita ini Masya Allah. Apalagi tega ngasih istri anak rezeki yang tidak halal. Buat apa?
Apalagi sekarang lagi judi online, itu gaya haram itu. Ayolah dulur, harus hati-hati, karena harta yang kita makan minum itu akan jadi daging, jadi darah, dari tulang. Yang ketiga yang menyebabkan rezeki gak barokah adalah wa alla yajhada bil kasbi jiddan. Jangan sampai kita ini melulu mencari rezeki, pendapatan, income, tapi melupakan kewajiban-kewajiban tubuh kita. Kecuali kalau memang kerjanya ya, kan ada itu wong nyambut gawe mulai jam 8 jam itu sampai jam 12 bengi. Meripat ini perlu, mata ini perlu istirahat, kaki tangan perlu istirahat. Jangan dipaksa terus menerus, itu gak barokah. Makanya sering banyak orang sukses mudanya karena kerja tanpa mengenal waktu. Agak tua dikit biasa loro-loron. Apalagi kalau malam kok ono gawe ini melek, itu biasanya kena liver itu. Banyak itu sirosis itu gara-gara begitu. Kita nggak melarang, tapi yo ojo terus menerus. Kasihan tubuh kita ini. Perut itu nggak boleh makan. Kalau sudah jam 8 ya sudah, sampai jam 7 bengi mangan. Naudzubillah, kita ini saling mengingatkan. Khutbah itu untuk ngajak kebaikan, mengingatkan. Ayolah kita evaluasi. Cara kerja seperti itu rezekinya nggak barokah, nggak barokah. Yang keempat, wa alla yaqsida bil kasbi istighfaban li nafsi wali iyali faqat. Jangan sampai kita kerja itu hanya untuk menyenangkan diri kita sendiri, hanya menyenangkan keluarga kita sendiri, lupa kepada orang lain, sehingga medit, bakhil, tidak mau berbagi. Bahkan kadang kalau gak sobo menungso, berangkat isu mulai dalu teko langsung turu, wis gak kenal tonggo, gak kenal ini. Kira-kira sogiri digawe apa? Wong kalau mati juga ditinggal. Ya tek mati ini nunggu tua, tek mati ini sik enom. Ayo kita pikirlah yang begini-begini supaya barokah. Yang kelima, wa alla yaro ar-rizqa minal kasbi walakin yaro al kasba minallahi, ar-rizqa minallahi ta'ala. Wa alla yaro ar-rizqa minal kasbi walakin yaro ar-rizqa minallahi ta'ala. Yang kelima, hendaknya kita ini punya perspektif, keyakinan, pandangan, dan ini memang ajaran syariah Islam. Yang ngasih rizki itu bukan penggawaian, rizki itu dari Allah. Wah, kau ada duit gak nyambut gawe. Boleh, itu sebab saja. Yang ngasih rizki itu Allah. Makanya tek wis sugih, tek wis mampu aja lali zakat. Iki pun busal bangsul kula sampeno. Tek wangel njaluk sugih, dikai sugih gak zakat lho. Cobalah logika mana yang membenarkan? Njaluk sugih, waris sugih, muter ae. Mobil gonta-ganti. Omah wis duwe kuah beli maneh. Umroh haji ini gak diilingi loh. Haji itu hanya wajib, memang itu rukun Islam, hanya wajib bagi yang mampu. Sing gak mampu gak wajib, nanti jenengan pun mampu, jangan ditunda-tunda. Mau sudah tahu haji itu lama nunggunya, kok malah gak daftar? Ya tambah gak haji. Kalau kedisian mati dosa jenengan. Kecuali kalau jenengan mati tapi sudah punya porsi, sudah dihitung pahala haji. Lha pun penak. Wong daftar mek 20 juta. Sing haji reguler, haji plus
cuma 4.500 US dollar. Nanti omnya wis papat ya mesti mampu lah. Ngangsur kabeh Ustaz. Iya, haji juga boleh ngangsur bayar porsi itu. Memang nunggunya masih lama. Ayolah sedulur. Mbek-mbek teko haji terus sampean ku sadar. Tambah iman. Biasanya sholat gak delok Ka'bah langsung. Mari haji umroh delok Ka'bah terus sadar. Oh iya yo. Duit iki sing kei Gusti Allah. Ayo eling karo sing ngekei. Zakat juga begitu. Ngapunten bahasa Surabaya itu gampang mbak ono sing gak iso bahasa Indonesia bisa paham. Zakat itu sejak Rasulullah ngapunten, sejak Rasulullah itu gak pernah naik 2,5% kadian sampai durung lahir sampai meninggal ya pancet. Kat kiamat benjing ya 2,5%, gak pernah naik. Coba pajak sampean. Ini per Januari konon katanya naik 1% dari 12. Cek wangel dikongkon zakat mah. Haram jenengan kalau belum dizakati makan barang masih soge lho gak barokah. Karena ada hak fakir miskin yang jenengan mangan. Cek wangel. 1 miliar lho zakate mek 20 juta. Cek pajak 120 juta, cek 12%. 4 kali lipat pajak, ya. Pajak 4 kali lipat dari zakat. Mari terus khutbah ini jenengan ngrungok terus sadar tobat sampean kodok ping pirang tahun gak zakat. Duduk sholat tok sing wajib dipaudok itu. Duduk hanya puasa tok yang zakat. Mari sadar ini terus. Sebab napa kalau gak barokah itu belum tentu jenengan itu kaya, engko nduk anake kaya, iso miskin itu karena rezeki sampean tinggalno gak barokah. Banyak berapa kasus orang tua bahagia kaya tapi anaknya tidak kaya. Karena apa? Rezeki ini gak barokah entek. Ayolah, rezeki yang barokah harus dizakati. Mudah-mudahan Allah membuka hati kita, mengingatkan kita, membuka kesadaran kita. Mudah-mudahan bertambah baik. Allah memberikan kekuatan hidayah, iman Islam, diberikan keselamatan, kesehatan, kemudahan, kelancaran, kesuksesan, kebarokahan. Rezekinya melimpah barokah, deres kayak udan. Anaknya soleh solihah, keluarganya sakinah mawaddah, yang cepat bisa umroh haji, meninggal husnul khotimah. Amin amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wal alimul hakim wa qur rabbi fir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahilladzi waffaqana li ada'il jumu'i wal jama'at wa hadana ila sabil iktisabi akmalis sa'adat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah rabbul ardina was samawat wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al muayyadu bi afdhalil ayati wal mu'jizat. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ma ta'aqabal awqati was sa'at. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala wa lam yazal qailan 'alima innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad
walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat. Allahumma ja'alna wa liwalidina wa auladina wa li ashabina wa ahlina wa usratina wa masyayikhina wa ustadina wa talamidina wa jama'atina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat min ahli ilmi wa ahli khair, min ahli salatil jamaah, min ahli salati duha, min ahli salatil lail, min ahli salati tahajjud, min ahli sadaqah, min ahli al-Qur'an, min ahli istiqamah, wa la taj'alna wa iyyahum min ahli dharri wasyaq. Allahumma ij'alna wa iyyahum min ahli al-jannah wa la taj'alna wa iyyahum min ahli an-nar. Allahumma sahhil lana ya wa ziyarata Makkah wal Madinah wa qabri nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi kulli sanatin marratan ba'da marratin bi sihhatin wa afiyatin bi ghairi ta'abin wa la masyaqqatin bi lutfin wa bulughil maram. Allahumma hassil maqasidana wa sahhil umurana waqdi jami' hajatina wa yassir jami' umurina wastajib lana du'ana kulli bi rahmatika arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi ajallu wa akbar. Aqimissalah.